Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural aneh tidak logis yang ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Kembali kita mengawal kasus Jalan Cagak Subang di Jawa Barat yang kemarin sudah kita rayakan, yaitu Gerakan Seribu Bunga, 1 tahun kasus Subang berjalan. Pada kesempatan ini, saya menyempatkan diri untuk berkomunikasi langsung dengan Pak Yosep via WhatsApp yang kemudian akan saya tampilkan kepada kalian semua di sesi berikutnya. Mari kita simak bersama-sama. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik kalau Pak. Alhamdulillah. Enggak lagi main golf. Oh enggak, lagi istirahat. Paling nanti hari Selasa main golf. Mantap, sehat terus Pak ya. Iya, amin. Amin. Ini Pak, saya ingin menanyakan terkait ini. Itu kan kemarin polis lain itu sudah dibuka nih. Apakah benar seperti yang diisukan Pak? Kan banyak di YouTube, di media massa juga yang mengisukan bahwa polis lain itu Bapak sendiri yang meminta terus yang membukanya itu. Kan itu banyak nih YouTuber-YouTuber yang bilang kayak gitu juga. Benar nggak seperti itu Pak? Mungkin Bapak juga kan nggak sembarangan. Sekalipun awam hukum, bodoh hukum, tapi mengerti hukum. Sekalipun Bapak bukan seorang pengacara, ya. Yang Bapak lakukan itu adalah betul-betul dari kepolisian 100%. Jadi betul-betul dari kepolisian Pak ya? Kepolisian. Bukan Begitu. Bapak yang meminta atau yang memaksa gitu? Tidak, itu dari kepolisian. Ya. Kenapa? Itu juga menitipkan jangan mengganggu isi yang di dalam, terkecuali apa yang ini Bapak lihat gitu. Jadi setelah itu Bapak yang membuka polis lain itu adalah dari pihak penyidik yang penyelidikan. Oh, bukan Bapak yang membuka ya? Jadi kan selama Bukan. ini di berita itu bahwa Bapak yang membuka ini. Jadi dari kepolisian Pak yang membukanya? Dari kepolisian. Bapak tidak menyentuh sedikit pun. Cuma Bapak begitu. Ya itu yang Bapak lihat dan Bapak mengikutinya gitu. Nah, setelah dibuka polis lain, ya baru diberikan serat terima kunci. Nah, Bapak sekali lagi sudah lebih awal, Bapak itu tidak mau mengganggu apa isi yang di dalam. Ya, dari awal. Di dalam TKP, iya, komitmen. Kenapa? Karena Bapak belum puas. Andai kan nanti setelah ada penetapan pelakunya, insya Allah Bapak tidak akan mengisi, tapi Bapak ingin membangun sebuah untuk dijadikan tempat ibadah. Bapak akan wakafkan itu. Amin, amin. Jadi Bapak biar semua nanti bisa melihat dan bisa untuk mendoakan kedua korban. Bapak itu bukan ingin mencari perlindungan hukum untuk Bapak, tapi Bapak ingin mencari perlindungan hukum kedua korban. Jadi Bapak itu ingin adanya kepastian dan perlindungan hukum kedua korban untuk tidak dipetieskan. Ini harus terungkap. Itu aja. Iya, itu yang selama ini kita harapkan. Kemudian yang tadi kan Bapak bilang bahwa Bapak akan mewakafkan itu ya, rencananya mewakafkan tanah dan rumah Pak ya. Nah, tapi kan diisukan bahwa Bapak dan Kang Yoris itu ingin menguasai lahan atau rumah TKP gitu kan, menguasai itu.
Jadi kan kalau Ya Kak, misalnya saya lihat seperti ini, berarti salah dong beritanya. ya makanya silakan apapun menjadi penilaian netizen yang baik Bapak hargai, netizen yang kurang baik terhadap Bapak hargai. Karena antara benar dan salah tidak akan tertukar. Sekali lagi, kebenaran itu tidak akan tertukar dengan salah gitu. Salah tetap salah, salah tetap salah, salah tetap salah, benar tetap benar, benar tetap benar, benar tetap benar, tidak akan tertukar. Yakin Bismillah. hanya Siap. Allah lah yang maha. Subhanallah, itu aja. Oh, jadi karena simpang siur beritanya itu, jadi saya seperti digoreng-goreng lagi, Pak ya. Iya, silakan. Ya banyak banyak hal-hal yang lain, banyak mengisukan Bapak itu ini ya silahkan. Yang pasti sekarang Bapak bicara speak up secara langsung dengan Pak Cecep, Iya, siap. meyakinkan. Jangan takut dengan Bapak. Bapak itu bukanlah seorang pelaku yang sering disudutkan, yang sering di-framing, yang sering dicemarkan nama baik. Apalagi sampai dituduh sebagai pembunuh. Siap, Bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena Alhamdulillah. kenapa? Allah yang maha tahu segalanya. Itu aja. Yakin kita buktikan bahwa tetap Bapak ini tetap ingin memperjuangkan kedua korban aja itu. Memperjuangkan kedua korban anak dan istri kesayangan Bapak. Tetap. Ini sekali lagi tidak ingin untuk DPTS-kan. Ini tidak ingin untuk DPTS-kan. Ini tidak ingin untuk DPTS-kan. Bapak kalau memang ada sampai itu, insya Allah Bapak akan lebih melangkah lebih jauh nanti kepada Bapak Presiden, Siap, kepada siap. Komisi DPR ke DPR RI Komisi 3, Kemudian Menko Polhukam, Pak. kepada Kemenko Polhukam, kepada eh, Kapolri, kepada Komnas HAM dan Kompolnas kalau itu menjadi pengawasan terhadap ini. Jadi Bapak ingin melangkah nanti. Jadi kan, Jadi gimana, Pak? apapun yang orang yang menjadi pesimis terhadap Bapak, Bapak tetap optimis. Bapak ini akan lebih Siap. maju ke depan. Tidak akan takut dan tidak akan mundur sejengkal pun. Bapak akan tetap melangkah. Ingin memperjuangkan kedua korban, anak dan istri kesayangan Bapak. Itu aja Bapak. Amin, ya Allah, makasih Pak. Kemudian ini Pak, kan menjawab isu selama ini bahwa diisukan pihak keluarga itu tidak ada gerakan mau ke apa meng-up berita ini, misalnya tentang kasus ini kan harusnya keluarga gitu kan, banyak yang bilang kayak gitu nih seperti kasus-kasus yang lain. Apakah benar Pak selama ini memang Bapak belum punya keinginan untuk apa bukan belum punya keinginan sih, tapi apakah memang benar seperti yang diberitakan bahwa pihak keluarga ini menyerahkan semuanya itu kepada penyidik, nggak perlu up gitu, atau gimana Pak? Sebetulnya Bapak itu kan ada sesuatu masa saya Bapak harus lapor. Bapak telah berbuat ini dengan para ada koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Apakah Pak harus Bapak sampaikan? Tetap Bapak percaya 100% kepada penyidik dan penyelidikan kepolisian. Bapak tidak mau mendahului apa yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu aja. Bapak Oh, menghargai. jadi berarti selama ini memang sudah ada koordinasi dengan mereka yang apa sebetulnya mereka bergerak kemudian ingin Bapak menyerahkan semuanya kepada mereka seperti itu, Pak ya? Iya tuh. Jadi begini sebetulnya. Bapak itu tahu. Sekali lagi. Polisi dari awal sampai sekarang tidak diam. Iya. Sekali lagi. Polisi dari awal sampai sekarang itu tidak diam. Jangan dihina. Jangan diremehkan. Jangan dianggap bahwa kepolisian itu akan memendam masalah ini. Atau akan mem-PTS-kan. Tidak. Dia sudah lebih jauh melakukan hal-hal dalam penyelidikan. Itu aja. Bapak yakin. Dan sekali lagi Bapak juga hormat, Ya. angkat jempol, cuma dengan waktu yang akan menentukan.
Jadi Bapak juga tidak akan memvonis bahwa ABCD atau tidak percaya. Tidak. Cuma hal-hal yang lain misalkan yang menyudutkan, memframing. Siapa itu yang menyudutkan polisi? Siapa yang memframing polisi itu? Di situ. Iya, betul. Siapa yang berbohong kepada polisi itu? Bapak dari awal sekali lagi, Bapak tidak pernah berbohong kepada kepolisian. Justru Bapak apa adanya, sesuai dengan perjalanan Bapak. Bapak sebetulnya lebih terbuka. Ini mungkin sudah lebih tahu. Jadi Bapak juga menghargai kepada pihak kepolisian. Ini sedang kerja keras. Ini kepolisian, penyidikan sedang maksimal untuk bisa menetapkan dan bisa menangkap pelakunya. Itu aja. Yakin. Makanya Kemudian, Bapak, maaf saya memotong Pak ya. Kemudian kemarin itu kan saya melihat nih Bapak, kemudian Kang Yoris bersama-sama selalu memberikan keterangan-keterangan, kemudian memberikan apa ya, yang bilangnya bisa menjadi petunjuk untuk kepolisian. Itu yang saya lihat di ini apa di foto-foto Kang Yoris gitu. Apakah memang benar Pak, Bapak sebetulnya setiap hari pun tetap koordinasi ya, bukan apa ya, koordinasi dengan kepolisian terkait misalnya Bapak menemukan sesuatu yang janggal itu seperti itu. Apa benar Pak seperti itu? betul, betul, betul. Jadi terus sekali lagi, Bapak itu betul-betul ingin lebih konsentrasi, ingin lebih insen dalam hal ini. Jadi sekali lagi, Bapak biarkan orang yang berkata bahwa katanya Pak Yosep itu tidak memperjuangkan kedua korban. Itu sangat naif, sangat terlalu jauh. Biarlah, yang memfitnah seburuk apapun Bapak hargai. Tapi yang yakin, Bapak tetap memperjuangkan kedua korban anak dan istri. Ingin pelakunya tetap ditetapkan sampai diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Amin. Itu aja. Kemudian ini Pak, jadi kan intinya bahwa rumah itu memang benar bahwa Bapak akan mewakafkan rumah itu nantinya Pak ya setelah ada penetapannya. Iya. Jadi Dan kan menjawab isu-isu yang selama ini belum, beredar. ya betul. Jadi selama belum terungkap siapa pelakunya, rumah itu tidak akan Bapak ganggu. Siap, siap Pak. Tidak akan ganggu karena nanti rekonstruksi kalau kita ganggu nanti jadi masalah. Itu. Sekali lagi Bapak tidak akan mengganggu rumah walaupun kuncinya sudah diserahkan. Itu Kemudian aja. terkait dengan barang-barang yang sempat Bapak bilang bahwa barang ini ada yang hilang gitu kemana itu Pak? Sudah ada koordinasi apa belum? Ternyata sudah ada, ternyata ada. Oh ya. Barang-barang ada di pihak penyelidik di Polres Polda. Ada. Oh, sudah ada ya. Ada ternyata. Ya kan karena kan Bapak juga panik kemana ini Pak? Ada. Setelah cek di list barang-barang oleh Ayuris ada. Oh, Gitu. jadi Jadi sama yang Yoris list kemarin ya? barang-barang itu sama Yuris, ya. Oh Jadi iya. Bapak minta beritanya aja, ternyata ada. Begitu. Kemudian Jadi kita memang alasan mereka untuk gimana? mengambil barang itu untuk apa Pak? Mengamankannya maksudnya? Ya, ya kan itu nanti untuk dijadikan ada bagian alat bukti nanti begitu. Oh, iya, 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 iya. Ya Bapak juga lebih mengerti lah. Jadi lebih mengerti sejauh mana mungkin yang akan dijadikan bahan-bahan untuk penyelidikan itu. Mungkin Kita ada serahkan aja, sebuah kembali lagi, petunjuk ya. ya buat petunjuk dan kembalikanlah hanya kepada penyidik aja begitu. Jadi percaya, jadi yang dianggap hilang itu ada, ternyata ada di listnya. Setelah cek oleh Ayuris ada.
barang-barang di penyelidikan Siap. pihak kepolisian. Jadi percaya 100% gitu. Kemudian ini Pak, ini pribadi ya, pribadi dari Seputik. Kemarin itu kan isu ini banyak sekali Pak dilontarkan oleh pihak lain ya, pihak lain ini dalam hal kasus ini bahwa Seputik ini katanya bahwa Seputik adalah anak buah Pak Yosep, kemudian anak buah Pak Kades gitu kan. Apakah benar Pak, kita itu pernah ngobrol, terus saya mendapatkan kontak Bapak jauh-jauh sebelum ini gitu? Belum pernah ada. Cuma Bapak juga setelah ada rasa kepedulian dari Sputik datang untuk tabur 1000 bunga, itu baru ke sana. Baru Siap. ketemu pada waktu itu aja. Jadi Bapak tidak ada istilah bayaran atau saudara. Itu betul-betul kepedulian itu yang luar biasa. Dengan mendukung, mengawal untuk terungkapnya musibah yang ada di Kabupaten Subang, terutama kepada Bapak sebagai keluarga. Amin. Alhamdulillah. Semoga semua dukung yang terbaik, yang membalas hanyalah Allah. Amin ya Dan Allah. semoga doanya semuanya apa yang diinginkan diharapkan oleh keluarga cepat terungkap kasus ini. Kasus dalam musibah yang kena kepada keluarga Bapak. Amin ya Allah. Tetap Bapak kembalikan hanya kepada Allah. Jadi, Yakin dan yakin. Sekali lagi, ya, sekali lagi Bapak punya keyakinan. Pertama, moto Bapak berani karena benar, berani karena benar, berani karena benar, takut dulu karena salah. Bapak sangat berani. Tidak akan mundur, sekali lagi, tidak akan mundur lagi. Tidak akan mundur, secegah pun. Bapak terus berjalan sampai di mana, sampai selesai, sampai ini terungkap, itu aja. Dan kemudian tidak ingin ya, ini sampai dipetieskan. ya, kemudian ini Pak, kan menjawab isu-isu bahwa Bapak dari awal kan tidak ini ya, tidak kooperatif gitu kan. Jadi benar ya Bapak sampai sekarang pun masih memperjuangkan agar tidak dipetieskan. Nah, harapan Betul. Bapak untuk YouTuber-YouTuber yang ngawal Subang ini Pak? Ya, kan Bapak tidak mau bersekupulatif. Karena tidak semua YouTuber itu berpihak kepada Bapak. Justru banyak-banyaknya, awal-awalnya lebih banyak yang miringnya. Kenapa? Kecurigaannya lebih besar terhadap Bapak. Silakan aja. Tapi kita buktikan nanti. Buktikan nanti siapa Siap. yang bersalah. Itu. Pokoknya yang dekat dengan Bapak, jangan takut. Bapak tidak mau membuat sesuatu untuk menjatuhkan kepada orang-orang yang dekat dengan Bapak. Sekali lagi. Siap Pak. Bapak. Nanti jawabannya yang terakhir sampai terungkap. Itu aja. Jadi harus ini Pak ya, harus betul-betul. Kalau misalnya kita tidak bersalah, ya harus berani Pak ya. Ya iya. Jangan berbohong dan berbohong. Akhirnya berbohong walaupun bersembunyi dimanapun atau berbohong dimanapun tetap nanti juga akan terungkap. Iya betul. Makanya Bapak, sekali lagi mungkin kan dengar. Bapak juga lihat ada katanya Pak Yosep suka menyudutkan, Pak Yosep suka menuduh. Ada salah satu channel. Iya. Itu salah satu channel. Katanya Pak Yosep suka menyudutkan dan menuduh. Bapak ingin buktikan semua sebetulnya ada orang yang mendownload semua konten-konten yang ada. Kemudian ini apa? Yang mengawal kasus Subang. Semua itu sudah di-download. Mana yang baik dan mana yang itu. Bapak juga memang sudah ada bukti. Jadi memang ini Pak ya, ada bukti-bukti digital ya, bahwa siapa nih yang lebih dulu memframing ya. Karena seperti ini Betul, Pak, ada. Seputik ini kan sifatnya itu sangat netral. Saya bilang Seputik itu sangat netral. Jadi tidak membela Pak Yosep, tidak membela yang lain.
Tapi memang dari Ya, jejak digital sejak awal ketika Pak Yosef tidak bersuara itu memang banyak sekali framing-framing di luar mau disadari atau enggak. Kayaknya lebih oh, tepatnya sebetulnya mereka sadari ya, tapi framing itu sudah meluas sekali gitu. Sampai hmm, jatuhnya menjadi gibah. Nah, itu yang saya lihat memang, Pak. ya betul. Jadi begini, Bapak setelah 5 bulan bersatu dengan Yuris. Mhm. Yuris berpindah PH. Itu mulai Bapak tahu. Oh, berarti Bapak nggak tadinya hanya curiga, tapi setelah itu ada orang yang menuduh kepada Bapak. Ini balikin lagi. Jadi Hmm. ada yang menuduh kepada Bapak. Siapa? Yakin itu udah disampaikan. Jadi jejak digitalnya Ya, sudah Bapak yang ini ya, menuduh, oh iya, iya, sudah itu Bapak. beritanya bukan dari anak dan menantu Bapak aja. Ya, yang membuka, yang menuduh itu adalah dari pihak Bapak. Itu Pak Rohman Hidayat menanyakan kepada anak Bapak ke Yuris yang menjawab Yanti. Itu Iya, jelas. iya, 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 iya. Jadi ada seseorang yang menuduh langsung. Bahkan dituangkan dalam BAP. BAP-nya tidak ditandatangani, itu aja. Oh, ternyata sudah Itu. ada, Pak ya? Terus akhirnya kan Pak Rohman udah nyampaikan juga. Pak Rohman tahu juga bukan hanya dari Iis dan Yanti, termasuk Ibu Kapolres juga awalnya udah ngomong begitu. Itu kata Pak Rohman. Akhirnya saya juga bisa menambah. Bapak juga ini taunya juga dari penyidik. Berarti ada bukti itu. Begitu aja. Siap, siap. Silakan. Katanya kan nanti kalau menyudutkan tidak akan dibiarkan, akan laporkan, silahkan. Tidak ada yang takut. Jadi semua rekam jejak digital yang menyudutkan, kemudian menyebar fitnah, itu sudah ini semua, Pak ya? Sudah Bapak Sekarang susun. udah jelas, sudah Oh, jelas sekarang, sudah jelas. Jadi awal-awal Bapak nggak memperhatikan itu karena Bapak nggak ini tidak boleh lihat HP dan tipe lainnya iya. sama Pak Rohman itu. Pada waktu-waktu itu sampai 3 bulan Bapak tidak pegang-pegang HP 4 bulan lah, nggak pernah lihat-lihat. Hmm. Mungkin maksud Pak Rohman juga untuk ini ya, untuk agar Bapak lebih ini ya, lebih tenang gitu kan. Ya, Mungkin itu maksudnya. jadi iya kan batasan sekarang. Wah kan udah itu mau banyak emosi karena apa? Wah digibor di itu ya disudutkan. Ya kalau nggak Bapak bisa-bisa stres. Tapi alhamdulillah dengan ini ya sekarang kembalikan hanya kepada Yang Maha Kuasa dan semoga musibah Bapak ini musibah yang menimpa kepada Bapak ya termasuk Bapak sebagai kepala keluarga cepat terungkap aja itu aja. Amin ya Dan Allah. yakin sekali lagi kemanapun sembunyi sekalipun dia berbohong dan berbohong sekali lagi semoga tetap dibukakan Allah Maha tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Hati orang itu sekalipun bersembunyi berbohong hatinya tetap mengakui itu pasti yakin karena Allah itu aja. Siap, siap Pak. Harus semangat seperti itu. Untuk Iya. sendiri insya Allah akan terus menyuarakan kasus ini Pak, dan memang kita akan selalu mengedepankan sikap netral kita sebagai media massa. Amin. Kita Amin. jangan Siap. imbang. Terima kasih atas Amin. kepercayaan Bapak Pak ya kepada Sputik. Iya. Ya, kemarin itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Pertama kalinya saya bertemu langsung dengan Bapak dan Bapak yang memimpin gerakan 1000 bunga kemarin itu. Terima kasih banget pokoknya. Itu Iya, nggak bisa sama-sama. dibayar dengan Semoga apapun itu, semoga Pak. itu, Pak. Iya, semoga apa yang dilakukan dengan tulus hati Allah Maha tahu. Allah yang membalas Amin. segala kebaikan apapun. Allah yang Maha tahu sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Itu aja. Siap. Terima kasih ini Bapak sudah sudah mau berbicara dengan saya. Kemudian nanti kalau misalkan ada info-info lagi yang berkembang di media massa, kemudian ada desas-desus bahwa kasus ini akan dipetieskan, saya izin untuk menghubungi kembali, Pak ya. Siap. Terima kasih. Nah, Dan semoga ini bagian daripada doa. Semoga sekali amin. lagi cepat terungkap,
cepat terungkap Iya Pak, kepada udah 1 tahun. petugas terutama kepada keluarga, termasuk Bapak. Itu aja. Semoga Bapak itu ingin mencari keadilan untuk kedua korban. Itu aja. Semoga Neng Ame dan mamahnya diterima di sisi Allah, dijanjikan ahli ibadah dan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah. Itu aja. Karena dia itu dua-duanya adalah solehah itu. Ya. Siap Pak. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Ya Pak. Itu tadi adalah obrolan kita langsung dengan Pak Yosep Hidayah via WhatsApp pada tanggal 28 Agustus 2022, yaitu tepatnya pada hari ini. Dan hari ini juga akan langsung saya upload kepada kalian. Pernyataan Pak Yosep tersebut menjawab semua tudingan-tudingan yang selama ini dilontarkan oleh media. Kemudian, apa yang dilakukan Pak Yosep di rumah itu juga sudah jelas kalian ketahui langsung dari rekaman video tadi. Dan menjawab juga tudingan bahwa sebelum pukul 3 adalah antek-antek Pak Yosep, kemudian antek-antek kades, atau antek-antek pihak mempelai. Kasus Subang sudah berjalan 1 tahun lebih. Itu membuat kita menjadi pesimis kasus ini akan terungkap. Kemudian banyak sekali argumentasi-argumentasi liar di luaran sana yang menyebabkan netizen terpecah belah. Karena hal seperti itu, akhirnya Seputik mencoba untuk menyatukan semua opini, yaitu pengawalan kasus Subang, bukan pengawalan para saksi kasus Subang. Jadi betul-betul Seputik itu ingin semuanya bersatu padu mengawal kasus Subang tanpa intervensi dari manapun. Meskipun saya sudah mendapatkan nomor dari Pak Yosep Hidayah sendiri, saya tetap netral, saya tetap apa adanya, kemudian tidak mendukung sana, mendukung sini, dan itu juga yang diharapkan oleh Pak Yosep Hidayah saat ini. Dan bisa kalian dengar tadi bahwa Pak Yosep itu ingin semua masyarakat itu membela kedua korban, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Yoris Raja Amanullah. Ada hal yang seharusnya menjadi perhatian penuh dalam kasus Subang, yaitu kejujuran para saksi, juga kebohongan-kebohongan mereka. Hal yang membuat sesuatu menjadi sulit atau menjadi sulitnya dalam hal ini, hal yang membuat kasus ini sulit terungkap adalah ketidakjujuran para saksi. Jika saksi-saksi semua mengatakan sebuah kejujuran, maka hal itu akan mempermudah proses penyelidikan. Karena hal seperti ini, kami Seputik bersepakat untuk memaksa saksi-saksi agar jujur apa adanya seperti yang dilakukan oleh Pak Yosep Hidayah. Pak Yosep sekarang sudah berani speak up karena ada dukungan dari kita semua, dan dia selalu mengutamakan kejujuran seperti yang beliau sampaikan tadi. Kejujuran itu adalah hal penting untuk mengungkap sebuah hal yang misterius, hal-hal yang sifatnya gaib. Kasus Subang adalah hal gaib. Kalau misalkan kalian bertanya kenapa Seputik akhirnya kok berpindah tema menjadi tema wawancara seperti ini, itu bukan tema wawancara. Saya hanya menyuarakan sebuah kejujuran dari seorang bapak yang anak dan istrinya telah dibunuh. Jadi kalau misalkan kalian merasa bahwa Seputik ini berpihak, kalian bisa buktikan sendiri dari Pak Yosep Hidayah, atau mungkin kalian bisa cari buktinya sendiri di luaran sana keberpihakan dari Seputik. Mari kita suarakan kebenaran untuk terungkapnya kasus Subang ini. Kemudian mari kita selalu menyemangati kepolisian untuk segera merilis pelakunya, dan biarkan semua saksi mengatakan sebuah kejujuran. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk kasus Subang. Terima kasih.